Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat merupakan sesuatu yang telah tertanam dan tumbuh bersama sejak kita kecil. Setiap individu di dunia ini tentunya memiliki sifat yang berbeda. Mungkin ada beberapa yang sekilas terlihat sama, namun nyatanya tak sama. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kajian kehidupan dan organisasi hidup. Salah satunya adalah pola pewarisan sifat yang dimuat dalam materi hukum Mendel. Hari ini, kita akan belajar mengenai pewarisan sifat pada hukum Mendel yang diringkas dalam sebuah video sederhana ini. Kata Mendel berasal dari nama belakang penemu hukum Mendel yang bernama lengkap Gregor Johann Mendel yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Genetika. Selama bertahun-tahun, Johann Mendel melakukan penelitian tentang pewarisan sifat-sifat pada tanaman kacang ercis atau yang biasa kita kenal dengan nama kacang polong. Mengapa menggunakan kacang ercis? Karena kacang ercis memiliki banyak sifat beda. Waktu pembuahannya yang sebentar dan mudah dibudidaya sehingga lebih mudah untuk diamati. Ada dua hal yang Johann Mendel dapatkan dari penelitiannya pada kacang ercis tersebut, yaitu hukum segregasi dan hukum asortasi. Hukum Mendel 1 atau dikenal juga dengan hukum segregasi menyatakan bahwa pasangan alel pada induk akan memisah terlebih dahulu sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Lalu yang sudah terpisah tadi, gen-gen yang sudah terpisah tadi akan mengelompok dengan gen dari induk pasangannya. Sedangkan untuk hukum Mendel 2 atau disebut juga sebagai hukum asortasi menyatakan bahwa apabila dua individu memiliki dua pasang sifat atau lebih, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling memengaruhi. Sebelum masuk lebih jauh lagi ke materi pewarisan sifat, ada baiknya jika kalian mengenal lebih dulu tentang istilah-istilah yang digunakan dalam persilangan. Persilangan dikategorikan menjadi dua, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, persilangan monohibrid, yaitu persilangan satu sifat beda. Persilangan monohibrid dibagi lagi menjadi persilangan dominan dan semi-dominan atau intermediate. Persilangan pada kasus dominansi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, gen yang memiliki sifat yang kuat disebut gen dominan, dan gen yang memiliki sifat yang lemah disebut gen resesif. Perhatikan contoh soal berikut. Bunga berwarna merah, M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih, M kecil. Jika keturunan pertama, F1 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. P1-nya adalah M besar dikawinkan dengan M kecil, sehingga menghasilkan F1, M besar, M kecil, bunga berwarna merah. Yang ditanya adalah fenotip F2-nya, sehingga P2-nya M besar, M kecil dikawinkan dengan sesamanya, yaitu M besar, M kecil. Maka untuk menentukan F2-nya, kita cari gametnya dulu. Gametnya kan M besar, M kecil, masukkan ke dalam tabel, sehingga mendapatkan perbandingan sebagai berikut. Kalau ada M besar, maka hasil bunganya adalah merah, sedangkan jika tidak ada M besar, berarti hasil bunganya putih. Karena sifat persilangannya adalah dominan, sehingga menghasilkan merah 3, putih 1, 3:1. Sedangkan persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi, tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif.
Atau lebih sederhananya, pada persilangan ini menghasilkan sifat baru. Perhatikan contoh berikut. Bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah muda, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Bunga merah M besar dikawinkan dengan bunga putih M kecil, menghasilkan M besar M kecil bunga merah muda. Perbedaannya terletak pada fenotipnya saja, sedangkan untuk genotipnya perbandingannya tetap sama. Sehingga hasil perbandingannya adalah M besar merah banding M besar M kecil merah muda dan M kecil putih. Hasilnya 1 banding 2 banding 1. Merah 1, merah muda 2, dan putih 1. Lalu selanjutnya adalah persilangan dihibrid. Jika pada persilangan monohibrid kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja, maka pada persilangan dihibrid kita akan memperhatikan dua sifat beda atau lebih. Perhatikan contoh berikut ini. Kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning, B besar, K besar disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau, B kecil, K kecil. Tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. B besar, K besar dikawinkan dengan B kecil, K kecil. Maka menghasilkan B besar, K besar. Lalu P2-nya B besar K kecil dikawinkan dengan sesamanya, maka menghasilkan gamet sebagai berikut. Gametnya ada 4, dua-duanya sama, dimasukkan ke dalam tabel dan menghasilkan perbandingan fenotip sebagai berikut. Di bab selanjutnya kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel adalah tipe-tipe persilangan menyimpang dari yang sudah dijabarkan oleh Mendel. Ada 5 tipe penyimpangan pada hukum Mendel, yaitu atavisme, kiptomeri, epitasis dan hipotasis, gen komplementer, dan polimeri. Yang pertama ada atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen berbeda alel yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Jadi, induknya apa dengan apa, anaknya beda. Contoh penyimpangan atavisme ini bisa dilihat dari perbedaan jenis pial ayam. Pial ayam ada 4 jenis, yaitu walnut, ercis, mawar, dan pial tunggal. Jenis penyimpangan yang kedua adalah kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyi suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi. Contohnya adalah kasus kriptomeri terdapat pada persilangan bunga Linaria marokana. Lalu ada polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen-gen berbeda alel yang memunculkan satu fenotip dan bersifat kumulatif, yaitu saling menambah. Contohnya adalah warna merah pada biji gandum yang ditentukan oleh dua gen, yaitu M1 dan M2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna merahnya akan semakin kuat. Selanjutnya adalah epistasis hipostasis. Epistasis hipostasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epitasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dan hipostasis dapat ditemukan pada persilangan dari labu. Penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir adalah komplementer. Komplementer adalah interaksi antara dua gen dominan berbeda alel yang saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus.